Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan UTS ujian tengah semester pengantar organisasi komputer. Nama saya Tamat Ramdhani, NPM 171705 1034. Di sini ada dua pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama yaitu bagaimana proses input karakter pada keyboard hingga tampil di dalam komputer. Baik, jawabnya itu di sini komputer tidak menyimpan karakter dalam bentuk karakter, melainkan dalam bentuk pengkodean dalam bentuk ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Cara kerjanya memproses karakter sebagai kelompok digit linear. Jadi, sebenarnya para perangkat komputer itu terdiri dari perangkat sirkuit sklar listrik, di mana masing-masing sklar listrik tadi dikondisikan mana yang on dan mana yang off. Sehingga kombinasi dari on dan off itulah yang akhirnya distandarisasi menjadi karakter tertentu. Sehingga 8 kumpulan kombinasi sirkuit saklar melambangkan satu karakter tertentu. Misalnya 8 sirkuit saklar yang dikondisikan off, on, off, 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 on, atau biar gampang ditulis 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Maka itu dalam standar ASCII disepakati sebagai kode huruf A besar atau kapital. Kalau off, on, off, 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 on, off, atau distandarkan menjadi sebuah bilangan yang ditulis, atau lebih gampang biar ditulis 0100 0010 adalah kode B kapital. Kalau off, on, off, 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 on, 01000011 adalah kode C kapital. Kalau off, on, off, on, off, on, off, 01001110 adalah kode huruf Z besar atau kapital. Selanjutnya yaitu bagaimana proses terjadinya aritmetika pada CPU. Soal yang kedua yaitu bagaimana proses terjadinya aritmetika pada CPU dengan inputan yang ada. Dalam setiap komputer memiliki komponen hardware dan komponen software. Salah satunya adalah CPU. ALU atau termasuk salah satu komponen yang berada di dalam CPU bersama dengan berbagai macam perangkat lain seperti RAM, PGA, hard disk, dan lain-lain. Karena itu, jika fungsi ALU terganggu, maka kinerja komputer bisa saja berhenti berjalan. Ada dua bagian yang menyusun ALU, yaitu unit aritmetika dan unit logika boolean. Masing-masing unit memiliki tugas dan spesialisnya sendiri-sendiri. Untuk fungsi aritmetika sendiri adalah fungsi yang berkenaan dengan pengurangan, penjumlahan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk fungsi logika biasanya digunakan untuk operasi logika and XOR, OR, dan lainnya. Jadi biar lebih jelas, fungsi ALU yaitu memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi aritmetika dan fungsi logika. Karena itu, ALU berguna untuk melakukan proses data yang berbentuk angka dan logika.
Tugas utama ALU adalah untuk melakukan perintah terkait perhitungan aritmetika atau mematikan serta melakukan keputusan dari suatu operasi sesuai dengan instruksi dari program yang disebut operasi logika atau logical operation. ALU juga memiliki fungsi utama yang mengambil keputusan dari operasi logika. Operasi logika ini meliputi perbandingan atas dua buah elemen logika yang terdiri dari sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Untuk melakukan fungsi tertentu, ALU melibatkan suatu sirkuit yang bernama adder. Sirkuit adder juga sering disebut rangkaian kombinasional aritmetika sebab digunakan untuk memproses operasi-operasi atau perintah-perintah aritmetika. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar organisasi komputer. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.